Jenazah ini disolati langsung Rasulullah di alam gaib. Ada apa gerangan? Rib'i bin Quraisy memiliki beberapa saudara. Ada yang menyebut 3 dan ada yang berkata 4 saudara. Di antara Rib'i dan beberapa saudaranya itu ada satu yang sangat rajin beribadah. Sebut saja namanya Fulan. Ia paling banyak melakukan sholat malam meskipun keadaan dingin dan puasa, meskipun hari sedang panas-panasnya. Suatu ketika setelah pulang dari sebuah perjalanan dan tiba di rumah, Rib'i mendapatkan kabar duka dari anggota keluarganya. Fulan sedang sakaratul maut. Oleh karenanya, Rib'i diminta untuk segera bergegas ke sana. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menuju ke desa di mana Fulan tinggal. Sesampainya di kediaman Fulan, ternyata Fulan telah meninggal dunia. Jenazahnya sudah ditutupi dengan pakaian. Rib'i lalu bergegas pergi untuk mencarikan kain kafan untuknya. Pulang dari mencari kain kafan itu, ia benar-benar terkejut. Kain yang menutupi jenazah Fulan terbuka dan ia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, apakah engkau bicara setelah meninggal dunia?" jawab para pelayat. "Ketahuilah, setelah berpisah dengan kalian, aku telah bertemu dengan Tuhan. Dia tidak marah, justru dia menyambutku dengan penuh ketentraman dan rezeki. Dia juga memberiku pakaian yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal," kata Fulan. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sedang ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah bersiap untuk menyolatinya. Oleh karenanya, Fulan meminta para pelayat untuk mempercepat pengurusan jenazahnya. Ia juga mengatakan bahwa hal yang sedang ia alami adalah mudah, bahkan lebih mudah daripada yang dipikirkan oleh para pelayat. Dalam kesempatan kali itu, ia juga memberi nasihat kepada para pelayat, berbuat baiklah dan jangan pernah terbuai oleh setan. Setelah itu, ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan sangat mudah. Bahkan Rib'i menggambarkan proses sakaratul maut yang dialami Fulan itu ibarat kerikil yang dilemparkan ke dalam air, sangat cepat dan ringan. Kabar tentang Fulan itu akhirnya sampai kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia setuju dan membenarkan hal itu. Ia juga menceritakan hal itu, yakni akan ada salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang berbicara setelah ia meninggal dunia. Kisah ini disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Auliya wa Tabaqat Al-Ashifa karya Abu Nuaim Al-As-Safani dan Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi. Apa yang dipesankan Fulan kepada para pelayat secara tidak langsung bisa menjadi nasihat kepada kita bersama, yakni salah satunya selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun adalah anjuran agama. Perbuatan baik yang paling baik adalah yang dilakukan kepada semua orang, baik dia baik atau tidak kepada kita, sebagaimana contoh yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah
ayat 195. Perintah berbuat baik dalam ayat ini bisa berupa apa saja, antara lain berbuat baik dengan harta benda, jabatan, atau yang lainnya. Berbuat baik dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu pengetahuan, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, dan lain sebagainya. Begitu penjelasan Al-Saidi dalam tafsir Taisir Al-Kalam Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Walhasil, sebagai seorang muslim hendaknya selalu berbuat baik kepada siapa saja dan kapan saja. Selain karena menjadi perintah agama, perbuatan yang kita kerjakan juga akan berdampak kepada diri kita, baik di dunia atau akhirat. Wallahu a'lam.